الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Drama ibu bapak, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, subuh ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh dan thalabul ilmi. Alhamdulillah, di malam, mulai tadi malam hujan lumayan lebat ya, apalagi di sepertiga malam tambah lebat tadi, tambah merukut di kasur itu tambah nikmat. Dengan turunnya hujan tambah nikmat tidur maka yang sholat tahajud tadi malam subhanallah dapat pahalanya luar biasa, karena sholat godaannya tidur pas enak-enaknya. Dan yang sholat subuh berjamaah hari ini insya Allah juga dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, man shallal bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin, dua dingin, maka dia akan masuk surga. Dua dingin ini sholat subuh dan asar. Maka hari ini sholat subuh berjamaah insya Allah dimasukkan, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai kajian kita dengan membaca Al-Fatihah untuk semua guru-guru kita, untuk para mufassirin, untuk mendiakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita. Pertemuan terakhir kemarin kita sampai surat Al-A'la. Hari ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari surat Al-Ghasyiyah. Surat apa, Bu? Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Dimulai ayatnya dengan pertanyaan, apakah sudah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah apa?
hari kiamat. Kiamat ini adalah sesuatu yang sangat besar yang perlu diperhatikan setiap muslim. Bahkan nama-nama dari kiamat begitu banyak. Imam Ibnu Katsir mengatakan kurang lebih ada 80 nama di surat untuk menggambarkan al-qiyamah, yaumul qiyamah. Ada yang disebut yaumuddin, hari pembalasan. Hari kiamat juga disebut yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Hari kiamat juga disebut yaumul hasrah, hari kerugian. Disebut juga dengan al-qammah, as-sakhah, as-sakhah, al-haqqah. Ya, begitu banyaknya nama-nama hari kiamat yang menggambarkan begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat. Nah, al-ghasyiyah ini berarti hari kiamat yang akan terjadi kepada kita semua, yang meliputi dan menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Maka setiap manusia akan merasakan kedahsyatan hari kiamat, tidak terkecuali. Ya, maka al-ghasyiyah itu meliputi dan menyeluruh. Di dalam surat Al-Isra Allah katakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang ia terima dalam keadaan terbuka. Setiap manusia di sini, kita manusia bukan manusia, akan merasakan kedahsyatan hari kiamat. Dan di hari kiamat kita akan membaca catatan amal kita sendiri. Iqra kitabak, baca kitabmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari itu sebagai penghitung atas amal dirimu. Kita tahu di dunia ini kita dulu ngapain saja, apa dosa yang kita perbuat, apa amal soleh yang kita perbuat, kita sadar. Di dalam surat lain Allah katakan, dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur, ketika sangkakala ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, maka matilah semua yang ada di langit maupun di bumi. Ketika ditiupkan sangkakala, semuanya mati, baik yang ada di langit maupun di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kali. Fa idzahum qiyamun yanzurun, itu adalah hari dibangkitkan. Semuanya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Di dalam surat lain Allah katakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai apa? Sebagai hamba. Mau di dunia dia menjadi raja,
mau di dunia dia ini seorang komandan, mau di dunia dia seorang bos, tetapi tetap pada hari akhirat datang kepada Allah dia bertekuk lutut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitungnya segala perbuatan manusia dengan teliti. Mencatat segala amal perbuatan manusia dengan sangat teliti, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda, dan seluruhnya datang kepada Allah yaumal qiyamati, hari kiamat, farda, sendiri-sendiri. Jangan kira yang hari ini punya banyak jamaahnya, nanti ketika hari kiamat ditemani sama jamaahnya. Tidak. Yang hari ini jadi bos, punya karyawan banyak, hari kiamat ditemani sama karyawannya. Tidak. Yang hari ini jadi rektor, punya banyak mahasiswa, ketika hari kiamat tidak ditemani oleh mahasiswa. Yang hari ini jabatannya jadi komandan, jadi menteri, jadi gubernur, siapapun itu, tetap pada hari kiamat datang kepada Allah sendiri-sendiri. Maka hari kiamat ini akan terjadi, pasti terjadi, dan meliputi seluruh manusia dari awal pertama manusia hingga akhir akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Maka hal ataka haditsul ghasyiah, apakah sudah datang kepadamu ya kisah cerita tentang hari kiamat? Bagaimana kondisi hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ketika itu wujuh, wajah-wajah, yawma idzin khashi'ah. Ketika itu khashi'ah, tertunduk, malu, tertunduk, terhina. Di dunia dia seorang raja yang dimuliakan. Ketika dia berjalan, semua manusia, rakyatnya berdiri menghormatinya. Ya. Ketika mau mandi disiapkan airnya, ketika mau makan disiapkan makanannya, ketika mau pergi disiapkan mobilnya, ketika mau turun dari mobil disiapkan karpet merahnya. Bahkan ada orang yang tidak pernah menapaki tanah, saking mulianya di dunia. Ya. Tapi tetap di hari kiamat, ya, kalau tidak beriman kepada Allah, mereka tertunduk, terhina. Kenapa mereka tertunduk, malu, terhina? Karena amilatun nafsi, amilatun, pekerjaan mereka nasibah, mereka bersusah payah bekerja, tetapi tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amilatun nasibah ini ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan ya, amilatun nasibah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan Allah berikan di akhirat untuk orang-orang kafir. Mereka akan disiksa di neraka dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Salah satunya di surat Al-Haqqah, ya, Allah katakan khudhuhu faghulluh, tangkap dia, belenggu tangannya ke lehernya,
Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkan dia ke api neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh. Kemudian beliklah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Disuruh narik rantai panjangnya 70 hasta. Yang mana rantai di neraka ini panas merah. Alhamdulillah. Ya. Itu contoh dari pekerjaan-pekerjaan ya yang Allah berikan kepada orang kafir yang melelahkan ya. Kemudian apa lagi? Allah menyuruh orang kafir, contoh lain, Allah menyuruh orang kafir di neraka untuk memanjat gunung. Sa'urhiquhu sa'uda, ya, akan kami bebani dia dengan pembebanan ya, pendakian yang melelahkan. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, neraka yang dipanjat oleh orang kafir adalah as-su'ud, jabalun min narin yas'udu fihi 70 kharifan thumma yahwi kadzalik minhu abadan, yang mana yang harus dipanjat oleh orang kafir ini 70 tahun lamanya. Ketika dia sudah sampai di puncak, maka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bayangkan begitu capeknya ya, panjat gunung 70 tahun. Kita sehari aja naik gunung capeknya luar biasa. Ini 70 tahun manjat gunung. Dan gunung ini bukan gunung selamat, gunung salak ya, yang mana ketika kita capek bisa istirahat ya, ketika kita lapar bisa nyeduh mie ya. Tidak, gunung ini gunung di neraka yang mana diceritakan ya, jabalun finnar minan nar yukallifuna ayyas'aluhu fa idza wada'at yadahu dzabat, yang mana dibebankan kepada orang kafir ketika tangannya menempel di gunung itu, maka tangan itu akan meleleh saking panasnya gunung tersebut. Kemudian dia merasakan kesakitan, diangkat tangannya kembali lagi seperti semula. Kemudian yang kiri meleleh juga, kakinya ketika ditempelkan ke gunung saking panasnya meleleh juga. Begitulah pendakian yang di neraka melelahkan. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah. Ya, itu contoh-contoh dari ya pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan yang Allah berikan kepada orang kafir. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha. Nah, itu di akhirat. Pendapat kedua, ada juga amilatun nasibah, ini pekerjaan di dunia yang mana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berjalan dan mampir melihat tempat ibadah rahib, sang rahib. Rahib itu apa? Pendeta. Kemudian dipanggillah si pendeta itu, terlihat mukanya capek, menyedihkan, mengenaskan. Habis itu Umar nangis. Ya. Kemudian orang yang bersama Umar mengatakan, "Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ini Nasrani." Jawaban Umar apa? Laqad alimtu, saya tahu, walakin rahimtuhu, tapi saya kesian sama dia.
Dia kelihatan capek, susah payah meninggalkan dunianya, hidup kepayahan, hidup sederhana, meninggalkan dunianya, tapi tidak diterima amal ibadahnya. Ya, wa huwa finnar, dan dia di neraka. Auzubillah subhanallah. Maka kita muhasabah, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai pekerjaan kita di dunia amilatun nasab, pekerjaan yang melelahkan tapi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah capek-capek sholat, udah capek-capek baca Quran, udah capek-capek haji, ternyata nggak diterima. Tasla narun hamiyah, ujung-ujungnya masuk neraka. Alhamdulillah. Ustaz, berarti nggak usah sholat, nggak usah haji? Bukan. Orang-orang yang sholat saja masih bisa celaka. Apalagi orang yang tidak sholat. Maka kita harus setiap hari muhasabah. Ketika kita habis sholat, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sholat saya ini diterima. Bukan sombong, saya udah sholat, saya udah tahajud, saya udah sholat. Ketika kita habis pergi haji, ya Allah, berdoa betul-betul, semoga haji saya diterima. Bukan menyombongkan diri gelarnya haji. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, ya, 3 golongan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa itu? Ya, orang yang hafal Al-Qur'an. Ketika ditanya, "Kamu di dunia ngapain?" "Saya hafal Quran karenamu." "Kadzdzabta, engkau bohong. Kau hafal Quran bukan karena aku, tapi karena pengen dibilang soleh." Faqad qila, kamu itu udah dibilang soleh sama orang-orang, ya sudah, itu yang kamu dapatkan. Ditanya lagi, kamu di dunia udah ngapain? Sudah sedekah karenamu. Kadzdzabta, kau bohong. Kau kan pengen sedekah gara-gara pengen dibilang dermawan. Faqad qila, orang-orang itu udah ngatain kamu tuh kamu orang baik, orang dermawan, ya itu yang kamu dapat. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Maka teruslah muhasabah dengan amal soleh kita. Mintalah ya supaya segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amilatun nasibah, capek-capek berbuat kebaikan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasla naron hamiyah, dia akan masuk naron, neraka hamiyah yang menyala-nyala. Ya, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah akan masuk neraka jahanam, yang mana neraka jahanam ini panasnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhil lati yuqidu ibnu Adam. Api hari ini di dunia, ya, yang dinyalakan oleh anak Adam, juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min harri jahannam, dari panasnya api neraka. Jadi api yang ada pada kita di dunia ini itu masih, ya, cuma 1/7-nya, ya. Dan di neraka jahanam itu 70 kali lipat panasnya dibandingkan dengan api di dunia. Ya, kita api di dunia saja, ibu-ibu, bapak-bapak, jangankan ya api biru yang menyala-nyala, lilin saja kita nyalakan
kita taruh di atas lilin tangan kita, nggak nempel, nggak usah nempel, ya, di atasnya saja berapa senti, 5 senti, kepanasan nggak kuat kita, sebentar saja kita kena api, kepanasan kita. Nauzubillah, kalau ada seorang masuk neraka meleleh. Ya, panasnya api neraka hamian, tidak pernah padam. Udah 70 kali lipat panasnya api neraka dan tidak pernah padam. Tusqa min ainin aniyah, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tadi akan masuk neraka yang menyala-nyala. Mereka ketika kepanasan haus pastinya. Apakah Allah berikan minum? Tidak. Tetapi Allah berikan minum dari apa? Ainin aniyah, dari air yang bergejolak. Ya, air yang sangat panas, dari sumber yang sangat panas. Coba bagaimana kita minum air panas, ya, apakah orang kafir ketika kepanasan, ya, kehausan, ketika minum, ya, air yang bergejolak itu akan hilang hausnya? Tidak. Tapi apa? Akan tambah merasakan sakit. Habis itu kelaparan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Allah berikan makanan tidak? Tidak, tetapi Allah berikan dhari'. Apa itu? Syauka, duri. Bayangkan, Allah kasih duri. Ya, dhari' ini semacam pohon yang sudah dikenal oleh penduduk Mekah, yang mana tidak ada satupun bagian yang bisa dipegang karena semuanya berduri. Ya, bahkan hewan pun enggan mendekatinya. Kalau salak, ya, ada bagian yang bisa kita pegang. Kalau durian, ya, ada bagian yang bisa kita pegang. Tapi kalau duri, semuanya duri. Dan itulah makanan yang diberikan kepada penghuni. Bayangkan ketika kelaparan yang hebat, makanannya makanan yang berduri. Begitu sakitnya penghuni neraka. La yusmin wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan, ya, tidak menghilangkan haus, wa la yughni min ju', tidak menghilangkan kelaparan. Ya. Mereka haus, Allah kasih air yang panas. Mereka kelaparan, Allah kasih makan duri. Nauzubillah. Itulah, ya, yang akan didapatkan oleh penghuni neraka. Dari ayat 1 sampai 7 ini ancaman bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Setiap umat muslim, setiap umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga, insya Allah. Tapi gak semua langsung masuk surga. Ada yang dicemplungin dulu ke neraka, tergantung dosanya. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari api. Itu ayat 1 sampai 7. Ayat selanjutnya ini adalah berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah mereka ketika itu na'imah, diberikan nikmat, berseri-seri. Kenapa mereka mukanya berseri-seri? Kenapa mereka mukanya bahagia?
lisa'yiha radiyah, karena perbuatannya, karena amalannya Allah ridho terhadapnya, Allah menerimanya. Ya, jadi kita perbuatannya mau diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah ridho terhadap amal-amal kita. Apa yang diberikan kepada orang yang diridhoi amalnya, fi jannatin 'aliyah, maka dia ditempatkan di surga yang paling tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di surga itu tidak ada perkataan-perkataan yang kita dengar, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Kalau sekarang jangankan perkataan yang tidak berguna, perkataan kotor, perkataan hewani itu sering kita dengar setiap hari. Di surga jangankan kata-kata kotor, perkataan tidak berguna tidak kita dengar. Yang ada kalimat-kalimat takmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha 'ainun jariyah, di surga itu ada air mata air yang selalu mengalir. Kalau di neraka tadi air minumnya dari air yang panas bergejolak, penghuni surga diberikan sungai, ya, sungai yang isi sungainya itu susu, sungai yang isinya khamr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun," perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, "fiha anharun min ma'in ghairi asin," dia akan diberikan sungai yang mana airnya itu tidak tawar. Wanharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, sungai yang isinya susu, subhanallah, yang tidak pernah berubah rasanya, selalu nikmat. Wanharu min khamrin ladzatin lisyaribin, dan ada sungai khamr yang sangat nikmat untuk diminum. Wanharu min asalin musaffa, ada sungai yang isinya madu. Itulah minuman-minuman di surga untuk para penghuni surga. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutah. Itu semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Mereka diberikan tempat-tempat tidur yang nikmat, yang indah, yang empuk. Ada bantal-bantalnya, ada gelas-gelas yang didekatkan, ya. Semua kenikmatan akan diberikan kepada penghuni surga. Itu kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Kemudian di ayat, ya, selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita untuk melihat ciptaannya yang luar biasa. Dimulai dengan afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, apakah kamu tidak melihat bagaimana ibil, unta kami ciptakan? Unta ini adalah makhluk Allah yang hebat, yang luar biasa itu. Kenapa? Unta ini alat transportasi yang bisa berkendara puluhan kilometer. Ya, coba kuda paling jauh kemana? Subang udah capek, udah nggak mau, ya jalan lagi. Unta, subhanallah, zaman dulu pergi dari Mekah Madinah tuh pokoknya jauh, 4-5 jam. Ya, subhanallah, itu pakai bus lurus aja. Ya, ini di tengah gurun pasir, pakai unta sampai ke Palestina, sampai ke Baghdad, pakai unta. Subhanallah. Ya. Kemudian unta ini punya kelebihan apa? Bisa mengangkat, ya, beban-beban yang berat. Coba, kalau dagang itu orang-orang Arab dagang semuanya di pundak unta, kanan kiri. Ya, kalau kuda naik delman
ya delmannya, bebannya itu diberatkan kepada bannya, kudanya hanya narik. Tapi kalau unta kita bebankan berat, beban yang berat, dia kuat. Ya. Kemudian unta bisa bertahan tanpa minum maka 2 minggu. Bayangkan, subhanallah. Kita sehari aja nggak ngasih makan kucing udah mati. Ya, unta bisa 2 minggu bertahan. Dan unta bisa minum, subhanallah, sekali minum 40 liter. Sekali minum. Orang paling loba sebenarnya 1 liter aja. Ya, unta bisa 40 liter sekali minum. Subhanallah. Kemudian apalagi? Unta bisa bertahan di suhu yang ekstrim. Mau dia dingin, mau dia panas, bisa bertahan. Ya, kan ada hewan yang nggak bisa bertahan kalau didingin, cuma panas suka cocoknya. Ada. Struktur kaki yang panjang, ya, terus di unta itu ada bantalannya, ya. Walaupun panjang, ketika berjalan di tengah padang pasir, ya, kakinya nggak merembes ke dalam, enggak. Ya, subhanallah. Terus bulu matanya yang panjang, ya. Nah, hidungnya tuh bisa ditutup tebal. Kemudian unta itu bisa tahu, ibu-ibu, bapak-bapak bisa tahu mata air, bisa menunjukkan di mana letak mata air. Dari puluhan kilometer udah kecil. Terus unta nyari ketemu, makanya pengen mengakurat nyari ya di mana mata air, bawa unta biar akurat. Kemudian ya, unta ini punya efisiensi pencernaan, dapat makan makanan yang berduri, bisa makan makanan yang kering, bisa makan makanan yang asin, ya, subhanallah. Ya. Lambungnya berlapis-lapis memaksimalkan penyerapan nutrisi. Punuknya, ya, menyimpan lemak bukan air yang dapat berubah menjadi energi di saat langka makanan. Ya, terakhir, semua yang ada di unta ini berguna. Ya, dia dipakai alat berkendara, dagingnya dimakan, susunya diminum, ya enggak? Kemudian bulunya dijadikan pakaian, dipakai tenda-tenda, berguna. Maka Allah suruh melihat kita, ya, bagaimana unta itu diciptakan. Kalau kita takjub dengan unta, bagaimana Allah SWT yang menciptakan unta, lebih hebat lagi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kita disuruh untuk melihat bagaimana langit itu bisa berdiri tanpa tiang. Kan langit itu atapnya bumi. Kita, ya Allah, dunia saja udah seluas ini. Dari sini ke Bandung naik motor aja udah capek. Dari sini ke Jakarta, ya jarang naik motor, naik mobil ya capek. Ya, ini langit itu lebih luas daripada bumi dan tanpa tiang, bayang. Kalau ini pakai tiang, bagaimana ada atap tanpa tiang? Itu Allah kuasanya, Allah SWT. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Suruh melihat gunung, bagaimana kokohnya gunung, bagaimana indahnya gunung. Kalau ada orang yang menyembah gunung itu, harusnya bagaimana hebatnya Allah menciptakan. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, bentuk bumi yang bulat ini, ya, bagaimana Allah bisa menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi manusia, yang mana kita bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan tenang. Hebat Allah SWT. Kalau kita masuk ke balon air, ibu bapak, kita masuk balon air tuh, kepala kita di bawah, kaki kita di atas, nggak bisa jalan dengan tenang. Bentuk bumi itu seperti itu. Tapi hari ini kita bisa berjalan dengan tenang di muka bumi. Kenapa? Karena Allah
sudah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kita. Maka kita ini disuruh melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana kehebatannya Allah dalam menciptakan langit, dalam menciptakan bumi, dalam menciptakan gunung, supaya terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditutup fadzakir, maka saling mengingatkanlah kebaikan. Ya, innama anta mudzakir. Yang mengingatin itu bukan hanya ustaz, tugas ngingetin itu bukan hanya kiai, tugas ngingetin itu tugas kita semua sebagai muslim. Maka saya sering ngomong sama santri-santri saya, nah bangunin teman kamu tahajud, jangan ustaz saja. Biar apa? Biar kamu dapat pahala tahajud. Nah, ya, ingetin teman kamu yang tertidur lagi zikir, biar kamu dapat pahala zikir dari teman kamu. Apalagi zaman sekarang, zamannya medsos yang mudah sekali kita share. Ada flyer tentang kajian, ada video-video tentang kebaikan, share, mudah-mudahan jadi pahala. Maka tugas mengingatkan kebaikan adalah tugas kita semua. Ditutup, ya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya ilaina Allah, kepada kami kata Allah, iyabahum tempat kembali, summa inna alaina hisabahum, perhitungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau raja, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau punya rumah gedung, mau enggak punya rumah, mau punya mobil, enggak punya mobil, semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya, ya, perhitungannya atas catatan amal kebaikan atau keburukan itu semuanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari